Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Bruri James Wane. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Demikian nats pembimbing Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10. Jemaat terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
jemaat silakan duduk kembali. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 33. Yeremia 33 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ku
Marilah saudara-saudara kita berdiri, kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11 demikian yang dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, Tuhan yang senantiasa mengasihi dan mau menyatakan kasih-Mu kepada kami, yang senantiasa berfirman dan Engkau senantiasa menghendaki kami melakukan firman-Mu. Saatnya kami akan membaca Alkitab kami, merenungkannya. Beri hikmat kepada kami sekalian. Beri Roh-Mu yang kudus menaungi kami, sehingga seluruh kebenaran firman Tuhan boleh kami miliki. Dan Engkau memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, dan juga memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menaburkan firman Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Amsal 3
ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencaran, dan awan menitikan embun." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk kembali. Didasari pada suatu pemahaman dan keyakinan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Lihat Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Maka kita dapat melihat di sini cara pandang hidup Salomo. Apa yang kita bisa lihat di sini? Di dalam ia memandang kehidupan ini, Salomo senantiasa berfokus hanya kepada Allah saja. Karena itu, dia meyakini bahwa segala sesuatunya itu berasal daripada Allah. Dan oleh karena Allah jugalah, maka semuanya itu ada dan terjadi. Dan untuk itu, yang terjadi itu adalah untuk kemuliaan Allah saja. Inilah bentuk spiritualitas Salomo. Karena itu melalui bacaan Alkitab kita, Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20 ini, maka kita dapat melihat cara pandang Salomo yang melihat tentang kehidupan yang nyata saat itu. Misalkan kita melihat apa yang dikatakan sebagai bentuk kebahagiaan. Siapakah orang yang dapat berbahagia? Yang akan bahagia? Maka bisa dijawab juga oleh Salomo. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hikmat Allah. Orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang memperoleh kepandaian, bukan semata-mata dari apa yang ia dapatkan hasil usahanya, tetapi kepandaian itu sendiri berasal dari Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kepandaian kepada seseorang. Itulah yang dikatakan sebagai suatu keyakinan dari seorang yang bernama Salomo. Tuhan yang empunya segala sesuatunya. Dan jika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberikan apa yang ada padanya untuk umat
kesayangannya untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberi, manusia menerima. Lalu kita melihat contoh kedua, yaitu tentang keuntungan. Apa yang Salomo katakan tentang keuntungan? Bahwa orang yang hidup dari hikmat Tuhan, bukan hanya dia akan bahagia, tetapi juga ia akan memperoleh keuntungan, memperoleh kemujuran yang nilainya dikatakan melebihi perak, melebihi emas, bahkan melebihi permata. Dalam bacaan ada dikatakan tentang hal itu. Dan Salomo, saudara-saudara, juga mengatakan bahwa jika seseorang memiliki hikmat, maka ia akan ada dalam suatu kondisi yang digambarkan di dalam ayatnya yang ke-16. Akan memiliki umur panjang yang digambarkan ada di tangan kanan. Juga akan memiliki kekayaan dan kehormatan yang berada di tangan kiri seseorang. Ini kalau orang memiliki hikmat. Umur panjang biasa kita kenal dengan istilah panjang umur. Panjang umur itu suatu pengharapan. Kalau orang menyanyi panjang umurnya berarti berharap ada proses perjalanan waktu, orang umurnya akan semakin bertambah-tambah, semakin panjang. Tetapi umur panjang adalah suatu kondisi di mana orang sudah ditetapkan ataupun Allah menghendaki dia berumur sekian, dia berumur sekian. Sehingga saudara-saudara, umur panjang adalah umur yang senantiasa harus kita syukuri. Kalau kita bisa mencapai usia 17 tahun, kalau kita bisa mencapai usia 25 tahun, kita bisa mencapai usia 60 tahun dan sebagainya, itulah untuk sementara dikatakan umur panjang kita sedang berproses sampai saat itu. Tetapi berujung pada satu penetapan, ketika seorang meninggal, itulah umur kehidupannya. Berapa panjangnya? Tergantung umur yang Tuhan berikan, yang dimiliki oleh seseorang. Sepanjang umur itu, walaupun seseorang hanya berusia 5 tahun, masih anak-anak. Walaupun dia berusia hanya 18 tahun, kemudian terjadi sesuatu dia meninggal. Mungkin orang sedih mengatakan, kasihan ya umurnya berumur pendek. Oh tidak. Kalau kita meyakini umur itu dari Tuhan, maka itulah yang dikatakan umur panjang untuk seseorang. Segitulah umurnya. Jadi pengertiannya seperti itu. Lalu kemudian juga dikatakan kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Yang paling utama adalah di tangan kanan umur panjang. Hal-hal lain ditambahkan yang Tuhan berikan digambarkan akan ada di tangan kiri seseorang. Kekayaan, kehormatan, itu juga kebutuhan, tetapi bukan hal yang utama. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dan lagi menurut Salomo, orang berhikmat dia akan menjadi pohon kehidupan. Orang berhikmat akan menjadi pohon kehidupan yang akan bermanfaat bagi orang lain, selain tentunya kehidupannya bermanfaat juga untuk diri sendiri. Siapa yang percaya pada pohon kehidupan itu, yaitu kehidupan setiap orang berhikmat. Siapa yang percaya, maka orang yang percaya kepada orang yang berhikmat, dia akan bahagia. Apalagi seseorang yang digambarkan adalah pohon kehidupan yang penuh dengan hikmat, pasti dia juga berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Di era digital, di masa pandemi COVID-19 ini, sesungguhnya diperlukan orang-orang yang digambarkan oleh Salomo sebagai orang-orang yang berhikmat, berpengetahuan, berakal budi, yang bijaksana dan sebagainya. Karena itu, jelas bahwa di masa pandemi muncul yang namanya era digital di mana contoh langsung ibadah-ibadah saat ini dengan memakai sarana yang ada mampu untuk diterima oleh warga jemaat di rumah masing-masing. Ini kita sedang ada dalam era digital. Tentunya yang harus kita lihat adalah siapakah yang akan memanfaatkan kemajuan teknologi era digital ini. Tentunya kita semua dapat memanfaatkannya. Tetapi tentunya dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan yang namanya orang-orang yang cerdik cendekia, orang-orang pintar yang berpengetahuan, orang-orang yang arif dan bijaksana, orang-orang yang berhikmat yang takut akan Tuhan, orang-orang yang tulus dan lurus jalan kehidupannya, orang-orang yang rendah hati dan yang baik hati, diperlukan dalam kondisi masa pandemi juga khususnya di era digital ini. Mengapa saudara-saudara orang-orang yang seperti digambarkan tadi sangat diperlukan? Era digital, ada kemajuan teknologi di dalamnya. Sesungguhnya adalah baik. Walau terkadang kita melihat ada sesuatu yang tidak baik, tapi bukan sistem digital itu yang tidak baik. Hanya terkadang orang memanfaatkannya secara salah dengan kemajuan teknologi yang ada itu. Digitalitas, barang-barang yang kita kenal saat ini, bagaikan, mungkin bisa saya gambarkan, bagaikan pisau. Pisau kalau ada di tangan seseorang yang baik, dia akan difungsikan dengan baik dan benar. Tapi pisau ketika berada di tangan orang jahat, dia dapat digunakan untuk berbagai macam tindak kriminalitas yang merugikan orang lain. Jadi sangat tergantung pisau ini berada di mana. Karena itu kita boleh berharap dengan digital yang kita miliki ini, kita memanfaatkannya secara baik dan benar. Karena itu, mudah-mudahan kita yang adalah orang beriman yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang senantiasa diberikan hikmat yang membuat hidup spiritualitas kita semakin terlihat, semakin menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang. Saudara-saudara yang kekasih, karena itu gereja dan warganya sesungguhnya adalah orang-orang yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada firman Tuhan, orang-orang yang memiliki spiritualitas yang baik, yang kiranya dapat terlihat spiritualitas mereka itu jemaat Tuhan, yaitu melalui berbagai macam hal. Misalnya kita dapat melihat spiritualitas yang bagus adalah ketika dia berpikir, pola pikirnya senantiasa baik dan benar. Kalau dia berkata-kata, setiap perkataannya mengandung sesuatu yang bermanfaat, yang baik, tidak mencelakakan orang. Setiap sikap dan tindakan yang diambil senantiasa tidak ada yang salah, selalu tepat karena pertimbangan hikmat yang dimilikinya.
Dan gambaran lainnya dikatakan gereja juga adalah pohon kehidupan yang akan diandalkan oleh orang banyak. Bagaikan pohon yang rindang yang baik, maka di sana akan ada orang yang akan berteduh di tengah-tengah terik matahari. Pohon yang rindang yang di mana orang akan berteduh lebih lagi bermanfaat ketika dia menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Sehingga bukan hanya mengalami ketenangan karena teduhnya suasana karena dilindungi oleh pohon besar, tetapi sambil berteduh menikmati apa yang bermanfaat untuk seseorang. Siapapun pasti ingin senantiasa ada dekat dengan pohon kehidupan semacam itu. Karena itu saudara-saudara, warnai kehidupan kita ini, kehidupan di masa pandemi COVID dan di era digitalisasi yang kita hadapi saat ini. Warnai kehidupan ini dengan hikmat yang kita miliki. Percayalah, kita semua punya hikmat. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk hidup. Untuk apa? Untuk menjadi pohon kehidupan yang menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik dan benar, yang akan bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi berkat dan kita diberkati. Kita juga bisa dikatakan menjadi saluran berkat, di mana hal yang terjadi melalui diri kita anggap sebagai yang tidak harus kita miliki, tetapi kita bagikan kepada orang lain. Ini namanya kita sadar diri. Aku dalam hal ini hanyalah menjadi alat Tuhan, menyampaikan berkat kepada yang lain. Bukan ditujukan kepada kita, tetapi ditujukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dengan segala hikmat dan anugerah, sehingga kita dimampukan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di bawah salib Yesus berdiri ku tegak, bagaikan cerdas yang teguh bagiku yang lemah, tempat berlindung yang teduh.
Marilah saudara-saudara kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, dari hati dan mulut kita masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau menyatakan sesuatu kepada kami, agar kami dapat menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang memiliki karena pemberian Tuhan, orang-orang yang tahu juga melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami juga dapat menjadi pohon kehidupan yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Di era digitalitas saat ini ya Bapa, kami bersyukur kami boleh dibantu dengan kemajuan teknologi yang ada, yang memungkinkan kami dapat beribadah semacam ini, di mana kami selaku warga jemaat boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Sementara itu para pelayan-pelayan Tuhan beribadah di gedung gereja. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk semua kemajuan teknologi yang ada, agar semua itu dapat kami jadikan sebagai sesuatu yang menumbuh kembangkan iman percaya kami. Spiritualitas kami senantiasa boleh bertumbuh sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Engkau berkati ya Bapa pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada saat ini. Berkati setiap pribadi mereka, berkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Kami bersyukur di tengah-tengah pelayanan para presbiter ada kehadiran sekelompok anak-anak muda, anggota GPIB Jemaat Surya Kasih, yang saat ini berperan untuk menyelenggarakan dan menghasilkan suatu ibadah yang dapat dinikmati oleh setiap warga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Karena itu ya Bapa, berkati saudara-saudara anggota pemuda yang mengambil bagian menjadi pelaksana, menjadi alat untuk mengoperasikan berbagai macam alat-alat yang memungkinkan ibadah virtual ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Bapa, Engkau mengetahui keberadaan mereka secara pribadi dalam setiap kebutuhan hidup yang ada. Hanya kepadamu kami serahkan semua anak-anak muda yang ada. Tuhan tetap pakai mereka dan Tuhan anugerahkan kepada mereka hal-hal yang menjadi kebutuhan hidup di dalam perjalanan hidup yang ada. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati warga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah keberadaan mereka yang tidak bisa hadir di tengah-tengah masa pandemi ini untuk bergabung bersama-sama dengan warga jemaat Tuhan yang dapat beribadah di tempat atau di rumah ibadah gedung gereja yang ada. Ya Bapa, Tuhan memberkati juga setiap hati, setiap warga jemaat Tuhan yang merindukan
tentang satu kondisi yang lebih baik di kemudian hari. Masa pandemi ini akhirnya berhasil kami lewati dan ada satu kehidupan baru yang kami akan tempuh tanpa lagi diliputi oleh berbagai macam kekhawatiran karena pandemi COVID-19 yang ada di sekitar kehidupan kami. Bapa dalam surga, hanya kepadamu kami serahkan untuk segala upaya mengakhiri, memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tuhan memberkati segala usaha yang ditempuh dan Tuhan memberkati semua orang agar khususnya kepada anak-anak Tuhan, kami semua boleh terhindar, dilindungi, diluputkan dari berbagai macam ancaman virus yang mengkhawatirkan dunia ini. Kami mau percayakan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan saja. Hanya kepadamu ya Bapa kami mau serahkan kehidupan warga jemaat Tuhan, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memberkati juga semua orang yang ada dalam kelemahan sakit penyakit. Tuhan memberkati mereka di tengah penderitaan. Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat sakit penyakit apapun juga yang mereka derita. Tuhan, terima kasih. Hanya kami serahkan juga permohonan kami untuk pemerintah, bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan lindungi negara yang kami cintai, bangsa kami Indonesia. Engkau berkati juga para pemimpin pemerintah yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah-daerah sekalipun. Tuhan lindungi kami sebagai warga Indonesia dari suatu kemelut, dari suatu pergumulan yang pahit, termasuk di dalamnya di tengah-tengah kami menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau percayakan hidup dan kehidupan kami. Tuhan juga mengetahui untuk segala hal yang kami mintakan dalam setiap doa-doa pribadi kami. Tuhan kiranya mendengar seru sembahyang doa kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jika pada saatnya ibadah ritual yang secara virtual kami laksanakan ini berakhir, kiranya kami yang ada sebagai pelayan Tuhan maupun juga warga jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami senantiasa diliputi sukacita dan ucapan syukur. Ada damai sejahtera, ada ketenangan jiwa kami di tengah-tengah kondisi apapun yang terjadi. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami juga para pelayan, termasuk juga tim multimedia, anggota Gerakan Pemuda, kami akan kembali dari tempat ini. Sertai kami ketika kami melakukan perjalanan pulang. Ya Tuhan, inilah doa kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari
Kitab Amsal pasal 3 ayat 10 yang menyatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya, pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih
DKI Jakarta yang dilayani oleh Pendeta Bruri James Wane. Bapak Ibu Jemaat, mohon perhatian untuk Warta Jemaat Minggu 30 Agustus 2020, Minggu sepekan mendatang. Pemberkatan perkawinan, pemberitahuan kedua. Bila semua syarat gerejawi telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, akan diteguhkan dan diberkati perkawinan saudara-saudari di bawah ini. Saudara Samuel Kristanto Harbangan Simanjuntak dari Gereja Santo Amoldus Jansen dengan Saudari Rutsela Christine Taruli dari GPB Surya Kasih Sektor Pelayanan 4. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 9 WIB bertempat di GPB Surya Kasih. Pemberitahuan: apabila dalam minggu berjalan timbul keadaan yang mendesak COVID-19 di wilayah Pondokopi dan sekitarnya, maka ibadah tatap muka dapat ditiadakan dan diumumkan secara resmi melalui korsek dan warta jemaat. Ulang tahun. Presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 30 Agustus sampai dengan Sabtu 5 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolektor dan lain-lain, dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung Gereja GPB Surya Kasih pada setiap hari dan jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0122 01 00 2232 300. Bidang pembangunan ekonomi gereja, jemaat dapat mengikutinya di warta jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.